Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mat siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di pagi hari ini ketika saya buka YouTube saya, di beranda saya lihat ada sebuah podcast yang baru saja sepertinya diupload oleh seorang konten kreator ya, mantan artis, yang kemudian di dalam podcastnya tersebut beliau ngobrol dengan seorang ustadz ya, seorang ustadz yang terkenal lah gitu kan, yang mana kemudian di situ membahas tentang Dajjal. Di sini kemudian diceritakan dalam podcast itu bahwasanya Dajjal ini akan muncul dari suatu tempat gitu kan, yang diberitakan di situ dari salah satu tempat di segitiga Bermuda. Kemudian banyak cerita tentang Dajjal ini yang seakan-akan memang betul-betul narasumbernya itu betul-betul tahu betul tentang Dajjal ini. Nah ini sebetulnya saya pikir agak aneh, karena memang kalau kita lihat, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang, insya Allah kita berusaha menjadi seorang yang beriman, tentunya referensi kita kalau berbicara tentang sesuatu gitu kan, referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan, bukan kemudian cerita-cerita yang mungkin ya meragukan gitu kan. Karena memang ketika dikatakan salah satunya tempat yang dinamakan segitiga Bermuda, yang letaknya memang di antara Amerika, kemudian Kuba gitu kan, dan beberapa negara di area Atlantik sana ya, katakan ini posisi-posisi tempat-tempat tersebut juga nggak pernah disebutkan ya dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, begitupun juga di Al-Quranul Karim. Yang jelas sebagai seorang muslim, sepertinya ada baiknya kalau kita mengambil referensinya lah dari Al-Quranul Karim ataupun dalam Al-Hadis. Berita tentang kemunculan Dajjal ini sendiri soalnya nggak dijelaskan di Al-Quranul Karim, tapi yang jelas berita kemunculan Dajjal ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam hadis itu dijelaskan, dan di situ pun nggak dipastikan kan, hanya tanda-tandanya bentuknya seperti apa, karena memang salah satunya ketika Nabi Muhammad berada di kota Yatsrib atau di kota Medina, dulu ada seorang anak Yahudi, usianya masih sekitar 7 tahun, namanya Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad ini punya kemampuan untuk meramal, melihat sesuatu yang gaib, sehingga suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk mendatangi si Ibnu Sayyad ini. Kebetulan si Ibnu Sayyad ini masih usianya sekitar 7 tahun, masih main-main ya, bermain-main dengan anak-anak sebayanya, sampai kemudian Nabi Muhammad menemuinya. Si Ibnu Sayyad ini kemudian sepertinya juga berusaha untuk mengejek Nabi Muhammad SAW ya, karena kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang bisa kamu lihat ya? Dia bahkan ternyata Ibnu Sayyad ini mampu melihat, menembus sesuatu yang gaib, yaitu melihat suatu singgasana di tengah lautan yang dikelilingi oleh ular ya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, maukah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala? Tapi Ibnu Sayyad ini juga jawabannya agak aneh dan seperti mengejek Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu Ibnu Sayyad itu masih kecil ya, berusia 7 tahun. Dan dia bertanya balik, apakah kamu juga akan bersaksi bahwasanya aku ini adalah seorang nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maju dengan menghunus pedangnya, yang mana kemudian ditahan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan ya Umar? Umar mengatakan, saya akan menebas lehernya anak ini karena dia udah menghina engkau gitu kan.
Tapi apa kalau kita perhatikan daripada jawabannya Nabi Muhammad SAW di dalam kisah ini? Nabi Muhammad SAW memperingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai berikut. Umar, kalau ini memang betul-betul dia itu Dajjal, engkau gak akan bisa membunuhnya, karena yang membunuhnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau kemudian dia bukan Dajjal, tentunya itu adalah sebuah perbuatan dosa ya, sebuah perbuatan dosa. Kemudian ditahan lah ya. Nah, ini memang kalau kita lihat daripada jawaban Nabi Muhammad SAW di sini, Nabi Muhammad SAW pun sepertinya juga nggak menerima wahyu yang menentukan, memastikan keberadaan si Dajjal ini gitu kan. Walaupun dia menyebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya Dajjal yang akan muncul. Tapi kemudian kalau kita lihat dari kisah ini sendiri, Nabi Muhammad belum bisa memastikan kalau yang di hadapannya apakah dia Dajjal ataupun bukan Dajjal, masih menggantung ya, karena memang dikatakan di sini kalau dia Dajjal tentunya kamu nggak akan bisa membunuhnya, karena Dajjal yang membunuh adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau dia bukan Dajjal tentunya itu adalah sebuah perbuatan dosa. Nah, saya nggak ngerti kemudian dalam podcast tersebut sepertinya itu orangnya lebih mengetahui dengan jelas tentang si Dajjal ini, dengan ceritanya yang entahlah disambung-sambungkan, ada di sana ada Samiri, kemudian cerita yang kemudian terkubur 3 hari 3 malam gitu kan, yang disambung-sambungkan, dikoneksikan, yang sebetulnya kalau menurut saya literasinya kalau melalui Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadis juga nggak kita temukan. Ya saya pikir ya sah-sah saja namanya di media sosial, selagi memang masih dibolehkan oleh yang pemilik platformnya itu kan, berbeda pendapat boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau menurut saya lagi-lagi kita sebagai seorang muslim hendaknya kalau kemudian membahas sesuatu ini kan semacam kayak kegaiban ya Dajjal ini kan, tentunya kita referensinya adalah Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadis. Kalau enggak nanti justru kita akan melenceng jauh gitu kalau menurut saya. Yang jelas tokoh yang sebagai narasumber di podcast tersebut tuh sepertinya hafal, tahu betul tentang Dajjal. Nah, Dajjal sendiri ya teman-teman, memang keberadaan kemunculan Dajjal sendiri, ciri-ciri dan tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, dari beberapa hadisnya ya. Salah satunya adalah kita coba telah, salah satunya ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan. Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Nah, bukan segitiga Bermuda ya, bukan pulau Socotra yang disebut-sebut, tapi di sini dia akan keluar dari sebuah tempat yang namanya Khurasan. Dan Khurasan sendiri saat ini sudah ada teman-teman. Posisinya sekarang ada Khurasan itu terbagi di 4 negara ya. Satu di Iran, yaitu di area perbatasan regionnya yang dinamakan Khurasan. Afghanistan, Iran, Turkmenistan, dan sebagian di perbatasan dengan provinsi Balochistan di Pakistan. Nah, ini sudah sangat clear sekali bahwasanya Dajjal akan akan muncul gitu kan, dari area yang dinamakan Khurasan. Walaupun juga disebutkan dulu ketika sahabat Tamim Ad-Dari kemudian kapalnya karam di lautan dan terombang-ambing sampai berapa hari, mendarat di suatu pulau yang disitu dikatakan dia ketemu hewan yang namanya Jasasa gitu kan, yang merupakan penunggu Dajjal. Di situ kemudian sempat berkomunikasi dengan Dajjal, dan berita itu kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad SAW dan dibenarkan keterangannya Tamim Ad-Dari. Tapi di situ dia dibelenggu ya gitu kan, dia dibelenggunya Socotra. Tapi kalau kalau Socotranya kita nggak tahu, pulaunya pun nggak dijelaskan kan, hanya pulau itu di sekitaran Yaman, perairan Yaman gitu kan. Yang jelas dia akan kalau di hadis tuh di area ini namanya Khurasan. Dibelenggu sama keluar beda ya, kita nggak tahu koneksinya, karena ini salah satu kegaiban yang memang sesuatu hal yang masih sifatnya gaib ya tentang Dajjal ini kan. Yang jelas dia akan muncul dari suatu tempat yang namanya region Khurasan, dan saat ini provinsinya sudah ada. Di Iran sudah ada provinsinya, di sebelah di Iran ya, provinsi Khurasan itu sudah ada. Di hadis yang lain disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju Dajjala mi Yahudi yatba'u Dajjala mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa
Dajjal itu akan diikuti orang-orang Yahudi dari kota Asbahan yang jumlahnya 70.000 alaihim toyalisa, dan mereka menggunakan toyalisa, pakaian khusus orang Yahudi ketika mereka beribadah. Dan sekarang kota Asbahan atau kota Isfahan itu sendiri sudah ada ya teman-teman, dan posisinya saat ini di Iran, dan kebetulan penduduknya Masya Allah penduduknya adalah orang-orang Yahudi, mayoritasnya orang-orang Yahudi. Asbahan adalah salah satu kota yang menjadi pusat reaktor nuklir Iran ya, yang dibangun di eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Dan sekarang penduduknya mayoritasnya adalah bangsa Yahudi, yang mereka ketika beribadah di sinagog mereka menggunakan toyalisa. Masya Allah. Dan ternyata kota Isfahan itu sendiri ketika saya lihat di peta, dia bersebelahan dengan provinsi Khorasannya Iran ya. Di hadis yang lain lagi disebutkan sebagai berikut, yatba'uhu aqwamu majanul yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahumul majanul mutraqah. Dajjal itu diikuti oleh kemudian orang-orang yang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit. Dalam hadis yang lain, riwayat lain diberitakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang Turk, dan tanda dari akhir zaman adalah salah satunya kemudian orang Muslim, orang Islam akan memerangi bangsa Turk. Dan ternyata di sebelah area provinsi Khorasan itu sendiri ada sebuah negara yang berbatasan ya. Negaranya adalah Turkmenistan, Republik Demokrasi Turkmenistan ya, Republik Turkmenistan, yang mana Turkmenistan sendiri merupakan tempat asal usulnya suku bangsa Turk, dan mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Turk. Dan mereka juga etnisnya itu merupakan percampuran ya dari suku bangsa Mongol, Genghis Khan, karena Genghis Khan dulu juga ketika mau menaklukkan dunia salah satunya mereka melewati Asia Tengah, dan di tempat-tempat tersebut sepertinya mereka berasimilasi, kemudian memiliki keturunan dengan penduduk setempat. Nah ini sekarang bangsanya adalah bangsa silangan ya, antara orang keturunan Mongol Genghis Khan dengan orang-orang kulit putih Asiatik yang ada di Asia Tengah. Dan saat ini memang dikatakan bahwasanya Turkmenistan lah asal moyangnya suku bangsa Turk ya, tempat suku bangsa Turk. Dan kebetulan Turkmenistan sendiri bersebelahan dengan provinsi provinsi Khorasannya yang ada di Iran ya. Ini semuanya menjelaskan, benang merahnya sudah tampak ya. Dan sekarang tempatnya semua udah ada semua gitu kan. Kalau kemudian jauh gitu kan, Dajjal itu dari Amerika, segitiga Bermuda yang memang letaknya antara Kuba gitu kan, Miami, Kuba sama mana tuh, sama Puerto Rico kan, yang bentuk segitiga. Kita nggak tahu karena memang hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau kemudian ada orang kemudian sepertinya mengenal betul tentang Dajjal, sungguhnya kalau kemudian kita kilas balik tentang kisah Nabi Muhammad bersama para sahabat ketika menemui Ibnu Sayyad, itu kita tahu bahwasanya juga di situ Dajjal ini belum bisa dipastikan ya, belum bisa dipastikan. Artinya di sini kan waktu itu karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakin sekali bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya kalau itu Dajjal, tentunya kamu gak akan bisa membunuhnya, karena yang membunuhnya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuhnya adalah Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau bukan Dajjal, tentunya itu adalah merupakan sebuah dosa. Ini jelas artinya memang masih di tengah-tengah ya gitu kan, belum bisa dipastikan apakah Ibnu Sayyad itu adalah kemudian Dajjal atau bukan. Yang jelas itu memastikan, apalagi kita gitu kan, ada orang dengan lancar seperti mengenal betul Dajjal gitu kan. Tapi dari kondisi-kondisi tersebut memang Dajjal itu memang saat ini memang sepertinya juga hal-hal yang disebutkan daripada oknum-oknum, tempat-tempat yang memang disinyalir sebagai tempat munculnya Dajjal sudah tampak dengan sangat jelas ya. Dan juga kendaraannya Dajjal itu seperti apa sih, sampai disebutkan di salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan walahul himaru yarkabuhul ardo ma baina uzunaihim arba'ina ziro'ah. Jadi Dajjal itu nanti akan mengelilingi bumi ini, dia mengendarai himar. Himarnya ini kemudian memiliki kuping yang antara dua kupingnya itu
jaraknya 11 adalah 40 hasta, yang kemudian kalau ditransfer di meter itu jaraknya adalah 20 meter. Jadi ketika dulu saya naik pesawat Boeing gitu kan, yaitu Emirates gitu kan, saya juga agak takut gitu ketika saya lihat sisi kanan sisi kirinya itu sayapnya itu kan, itu ternyata memang kurang lebih 20 meter. Masya Allah ya teman-teman, ini sudah terjelaskan karena memang pada waktu itu ketika untuk menjelaskan Nabi Muhammad melihat ke depan, tapi untuk menjelaskan kepada kaumnya saat itu pastinya juga susah kan, kalau itu memang betul-betul pesawat, karena kendaraan yang ada pada saat itu adalah kuda, perahu, dan himar gitu kan, keledai gitu kan. Kalau kita lihat dikatakan keledai, pastinya mungkin pesawat angkut yang memang pergerakannya nggak cepat ya. Kalau dia pesawat jet, pastinya itu kuda asosiasinya pada waktu itu kan. Yang jelas memang kemudian diberitakan bahwasanya himar tersebut ya seperti awan yang ditiup angin, artinya keledainya ini terbang gitu kan. Kalau itu memang kemudian bahasanya bahasa wahyu, bahasa kemudian yang interpretasi sekarang, kita sangat yakin ya, saya sendiri secara pribadi yakin sekali bahwasanya kendaraan Dajjal untuk kemudian melingkupi dunia ya pesawat angkut itu kan, semacam pesawat sekarang, pesawat komersial saat ini ya. Tanda-tanda ini sudah jelas gitu kan, sudah bermunculan semua, dan Masya Allah ini hal-hal yang memang muncul saat ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu, yang tentunya ini semua merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita sebagai seorang muslim, kita beriman terhadap hal-hal yang seperti itu, meyakini ya, dan sepertinya memang kemudian kita harus berdoa, bermohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumul akhir nanti diberitakan bahwa fitnahnya Dajjal itu yang memang terbesar di dalam sejarah manusia. Dan pesan Nabi Muhammad SAW, jika kita kemudian memang mendekati fase di mana kemunculan Dajjal, agar kita memang dalam sholat kita ya, dalam sholat kita selalu kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungannya, yaitu di tasahud akhir sebelum salam kita meminta permohonan 5 permintaan yang bunyinya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal, yang artinya sebagai berikut: ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap azabnya kubur dan azabnya neraka jahanam, dan aku berlindung padamu dari fitnahnya cobaan ketika hidup dan fitnahnya cobaan ketika fase kematian, dan aku pun berlindung kepadamu kepada fitnahnya Dajjal. Dan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai berikut: man hafidho, Bismillahirrahmanirrahim, man hafidho asroh hayati min awalin suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa kemudian hafal 10 ayat awal, 10 ayat daripada awal suratul kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Sungguhnya ini ya teman-teman, ini dua pesan daripada Nabi Muhammad SAW ketika memang kita berusaha untuk selamat ya, usaha kita untuk selamat daripada fitnahnya Dajjal. Itu pesannya dua itu ya teman-teman, yang memang apalagi yang kita tunggu, kita laksanakan. Kita berdoa kalau bisa, waktu kita punya waktu luang, kita punya kesehatan, nikmat kesehatan dan waktu luang, gunain sekedar untuk menghafalkan doa tersebut 5 permintaan. Kalau teman-teman belum melakukan permintaan tersebut sebelum tasawuf akhir, ketika mau selesai membaca tasawuf akhir, kemudian memohon permintaan itu, baru kemudian selesai salam. Dan kemudian kita gunakan waktu kita menghafal 10 ayat awal daripada suratul kahfi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kita tersebut kita akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Oke, gitu teman-teman. Ini nggak bermaksud kemudian menyerang siapapun, menyalahkan siapapun, cuman ini saya pikir ini sebagai edukasi. Kita hanya bisa saling mengingatkan antar sesama muslim. Semoga saya dan teman-teman yang kemudian nonton video ini juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.